Halo brotherku, selamat datang kembali di channel Raja Alur Film. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita mau membahas salah satu alur cerita dari film yang berjudul Broken Mirrors yang dirilis tahun 2018. Film yang berasal dari negara Israel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang remaja wanita yang berusia 17 tahun yang berusaha untuk menebus kesalahan yang ia perbuat dengan cara yang salah tentunya. Pada saat itu, ia justru menemukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayah tempo dulu. Asli sih, plot twist film ini layak diacungi jempol. Lalu sebenarnya, kesalahan apa sih yang dilakukan oleh remaja tersebut? Kalian penasaran? Namun seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, admin mau minta bantu jempolnya untuk tekan like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Eits, seperti biasa, intro dulu, let's go! Goblok! Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang asyik berpesta. Saat itu, jam sudah menunjukkan tengah malam dan terlihat seorang remaja bernama Ariela nampak gelisah dikarenakan ibu temannya belum datang untuk mengantarkannya pulang. Lalu scene pun berpindah di sebuah rumah di mana terlihat seorang pria parubaya yang sedang menunggu kepulangan putrinya dan diketahui pria tersebut bernama Giora yang merupakan ayah dari Ariela. Kembali ke Ariela, di mana pada saat itu ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan cara menumpang kendaraan yang searah dengan rumahnya. Singkat cerita, sesampainya ia di depan rumah, ia tidak langsung masuk, melainkan ia mengganti pakaiannya yang sudah ia sembunyikan di dalam tiang listrik. Piyoh, jan, remaja zaman saiki, jelas, di sini kerja kelompok iki. Lanjut, sesampainya di rumah, Ariela langsung diinterogasi oleh sang ayah. Saat itu, ayahnya menanyakan dari mana saja dan bagaimana ia bisa pulang ke rumah. Namun, saat itu Ariela berbohong. Ia mengatakan bahwa ia diantar oleh ibu kawannya karena tahu anaknya berbohong. Pada saat itu, sang ayah memerintahkan istrinya untuk mengecek ke tiang listrik di depan rumahnya. Dan ternyata benar, ibunya menemukan celana seksi Ariela. Namun saat itu, sang ibu memutuskan untuk menyimpan celana tersebut di dalam mobil dan melaporkan kepada sang suami bahwa ia tidak menemukan apa-apa. Karena sudah murka, sang ayah merobek baju dan celana Ariela, lantas menghukum Ariela untuk tidur di luar hingga pukul 6 pagi. מה, אם מישהו היה אונס אותי? Singkat cerita, di keesokan paginya, sang ayah mendapati Ariela sudah berada di kamar namun belum pukul 6 pagi. Lantas saat itu, sang ayah melanjutkan hukumannya dengan cara menyuruh Ariela untuk membereskan kasurnya dalam waktu 1 menit. Waktu itu Ariela terlihat sangat kesal, namun mau tidak mau, ia tetap melaksanakan perintah sang ayah. Saat itu, Ariela gagal untuk membereskan kasur dalam waktu 1 menit, namun sang ayah terus memerintahkan Ariela untuk mencoba. Nah, saat ditinggal sang ayah menemui tamu, Ariela dengan sengaja melukai tangannya dengan menggunakan pecahan kaca. Sang ayah yang melihat kejadian tersebut mengobati lukanya dan menasehati Ariela tentang menghargai waktu sekecil apapun. הכל בסדר, אילוז יחכה, יש לנו את כל הזמן שבעולם. מה זה? עזבי את זה ותראי לי את היד שלך. זה כלום. תיזהרי. Lalu scene pun berpindah di mana saat itu Ariela, adiknya dan ibunya pergi ke tempat wisata pemandian air terjun. Saat di perjalanan, Ariela berkata kepada sang ibu bahwa kawan-kawan seusianya sudah diizinkan untuk menyetir mobil. Nah, saat itu ia merayu ibunya agar diperbolehkan untuk belajar membawa mobil. Namun sang ibu melarang, dikarenakan hal tersebut dapat menyulut kemarahan sang ayah. Namun dengan jurusnya, ia berhasil membujuk dan meyakinkan sang ibu untuk mengizinkannya membawa mobil. Akhirnya mereka pun tiba ke tujuan mereka. Lantas mereka bertiga bersenang-senang. אל תתביישי. מה,
Singkatnya, mereka pun pulang dan saat itu yang membawa mobil adalah Ariela. Awalnya Ariela terlihat sangat mahir hingga tibalah mereka di sebuah jalan yang dihalangi batu. Nah, di sini malapetaka dimulai. Pada saat itu sang ibu meminta agar ia saja yang membawa mobil untuk melewati jalan tersebut. Namun kembali lagi di sini Ariela meyakinkan sang ibu bahwa ia bisa dan menyarankan kepada sang ibu untuk menjadi kernetnya saja. Naasnya, karena gugup, kaki Ariela terpleset dan tidak sengaja menginjak gas yang menyebabkan mobil tersebut menabrak sang ibu, sehingga kepala sang ibu terbentur batu dan menyebabkan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Ariela dan adiknya sangat panik. Lantas mereka berdua membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Boy. Ska slå med Madda. دخلت دالت نو. Dan tak berselang lama, ayah Ariela pun tiba di rumah sakit. Saat itu sang ayah mendapatkan laporan pemeriksaan dari sang dokter yang menyatakan istrinya mengalami koma atas kejadian tersebut. Saat itu sang ayah tidak bisa berkata apa-apa dan menyuruh Ariela dan adiknya untuk pulang dan beristirahat saja. Singkatnya, sesampainya di rumah sang nenek, Ariela dan adiknya disiapkan makanan oleh sang nenek. Namun, pada saat itu, Ariela tidak mau makan, justru membuang makanan tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh Ariela, sang nenek pun marah. Namun, ia tetap sabar dan mengembalikan makanannya untuk yang kedua kalinya. Nah, kembali lagi Ariela berulah, di mana saat itu, Ariela membanting makanannya yang menyebabkan makanan berserak di lantai. Bocil sih kok ini, nggak tulungan emang. Ampun. Melihat hal itu, nampak kekecewaan tersirat di muka sang nenek, namun ia tetap sabar. Singkat cerita, saat di parkiran rumah sakit, sang ayah berkata kepada Ariela bahwa kali ini bukan ia yang akan menghukum atas perbuatannya. Lantas Ariela pun menjawab bahwa ia sendiri yang akan menghukum dirinya sendiri. Jawab terus Ariela iki. Lalu ia pun kembali ke kamar sang ibu. Bukannya malah duduk manis menunggu sang ibu, ia malah pergi ke kamar mandi bukan untuk col. Melainkan ia justru merobek celananya persis apa yang ayahnya lakukan kepadanya tempo hari. Ada aja ulah anak usia 17 tahun ini. Lantas ia pergi memulai perjalanannya melakukan penebusan dosa tanpa arah dan tujuan. Di tengah perjalanan, ia menumpang mobil yang berisi 4 pemuda tersesat dan berbahaya. Saat di dalam mobil, mereka berlima memainkan sebuah permainan sambung lagu, di mana jika mereka salah, hukumannya adalah dipukul. Namun, Ariela jika kalah, ia harus membuka bajunya. Saat itu ternyata Ariela kalah dan ia harus membuka pakaiannya. Melihat hal tersebut, mereka semua berniat untuk menanam benih. Namun, saat itu Ariela muntah yang menyebabkan mereka semua jijik dan menurunkan Ariela di pinggir jalan. Gagal deh dapet cipe. אתה מה מתחייב אותו, לא? איך, סמק! תעצור בצד! תעצור בצד! פאק, תגיד לי מה, אתה שולטת בעצמך? יאללה, יובי, סע! Lalu akhirnya, Ariela pun melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki memasuki daerah yang dilarang oleh sang ayah. Memang anak bandel Ariela ini. Saat itu, ia yang sedang berlari, tiba-tiba ia pun terkena jebakan hewan yang dipasang oleh seseorang. Ia pun berusaha melepaskannya, namun pada akhirnya ia pun gagal untuk membebaskan kakinya. Dan tak berselang lama, melintaslah sebuah mobil. Dan saat itu turunlah seorang pemuda bernama Ben dan rekan-rekannya bernama Siton. Saat itu Ben hendak menolong Ariela, namun saat itu Ariela menolak bantuan Ben. Namun karena terdesaknya, ia pun akhirnya mau ditolong oleh Ben. Setelah selesai, Ben dan Siton pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan Ariela seorang diri di tengah hutan.
Setelah berjalan cukup jauh, mobil Ben dilempar oleh Ariela yang memaksanya untuk ikut bersama mereka. Akhirnya mereka bertiga pergi ke perkebunan bunga milik ayah Ben. Sesampainya di perkebunan, Ben yang sedang memperbaiki sepatu Ariela yang rusak. Pada saat itu, Ariela izin kepada Ben untuk memperbolehkannya tinggal beberapa hari di situ. Dengan imbalan, Ariela akan membantu pekerjaan di kebun. Mendengar hal tersebut, Ben pun tidak mengizinkannya dan menyarankan kepada Ariela untuk mencari penginapan lainnya, dikarenakan Ariela tidak sanggup bekerja di perkebunannya. Mendengar tolakan dari Ben, Ariela kembali mengeluarkan jurus andalannya untuk meyakinkan Ben dengan cara ia mengambil sebuah korek lalu membakar telapak tangannya. Saat itu Ariela berkata bahwa jika ia mampu menahan rasa panas hingga hitungan ke-10, Ben wajib mengizinkan Ariela untuk tetap tinggal. Namun jika Ariela gagal, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Saat itu Ben pun hanya bisa terdiam dan pertunjukan dimulai. 1, 2, 3, 4, 6. Saat hitungan sudah masuk 7, tiba-tiba Ben pun merampas korek tersebut karena melihat muka Ariela sudah merah menahan sakit dan panas. Pada saat itu, mau tidak mau Ben pun mengizinkan Ariela untuk tetap tinggal. Singkat cerita, akhirnya Ariela mulai bekerja di kebun milik ayah Ben dan terlihat mereka berdua mulai akrab. את זה שימי כאן. טוב, יפה. עכשיו את שמה את זה בזר, את רואה כלפי חוץ. Nah, singkat ceritanya lagi nih, di malam harinya, Siton yang sedang sibuk menghitung persediaan bunga di kontainer pendingin didatangi oleh Ariela. Saat itu, ternyata Ariela merayu Siton untuk menanamkan benih bunga di tubuh Ariela. Melihat tingkah Ariela, Siton pun tidak kuat dan di situ terjadi aksi penanaman benih. Namun, saat Siton di tengah permainan, tiba-tiba Ariela sadar dan menolak melakukan aksinya bersama Siton. Akhirnya Siton pun kena prank. Yah, kena prank. Karena hal tersebut membuat Siton pun marah dan meninggalkan Ariela seorang diri. למה עשית? סתם! Nah, pada saat itu juga, Ariela mengunci diri merenung di dalam kontainer pendingin sembari menyesali apa yang sudah dia perbuat. Saat itu, Ben menyadari bahwa Ariela berada di dalam kontainer pendingin. Namun, saat itu Ariela tidak mau membukakan pintu. Dan saat itu Ben mengatakan bahwa ia bisa mati jika berada di kontainer tersebut dikarenakan di dalam suhu 2 derajat Celcius. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya Ariela pun mau keluar. Setelah itu, Ben membawa Ariela ke rumah Ben. אנחנו צריכים להיות בשקט. Saat di rumah Ben, mereka bercerita banyak hal dan saat itu Ben bercerita bahwa ayahnya dulu adalah seorang tentara yang harus gugur di medan perang dikarenakan kesalahan sang komandan yang telat untuk datang. Dan Ben juga mengatakan bahwa sudah 20 tahun sejak kejadian tersebut, sang komandan tidak pernah meminta maaf. Saat itu Ariela sadar bahwa komandan yang disebut oleh Ben tidak lain dan tidak bukan adalah ayah Ariela, yaitu Giora. Itulah mengapa sang ayah selalu menasehati Ariela untuk menghargai waktu sekecil apapun dan tidak mengizinkan keluarganya untuk memasuki daerah tersebut karena daerah tersebut merupakan rumah sang anak buah. Setelah mendengar hal tersebut, Ariela pun langsung merasa bersalah dan tidak dapat berkata apa-apa atas apa yang dilakukan sang ayah terhadap ayah Ben. Lantas, ia pun langsung pergi beristirahat. Singkat cerita, di keesokan paginya, ia pun langsung bergegas meninggalkan Ben yang masih terlelap tidur. Dan saat itu juga, Ariela menghubungi sang adik untuk menanyakan kondisi ibunya. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari sang adik, Giora pun langsung menginterogasi sang adik menanyakan keberadaan Ariela. Namun saat itu, sang adik berbohong dan mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan kakaknya. Karena terdesak, akhirnya adik mengaku bahwa ia selalu dihubungi oleh Ariela. אני אמרתי לה לחזור. היא לא תחזור עד שאמא תתעורר. Mendengar hal tersebut, Giora pun langsung pergi mencari keberadaan Ariela berbekal GPS dari HP sang adik.
Kembali ke Ariela, saat itu ia menumpang mobil salah satu anak buah Ben. Lalu anak buah Ben pun membawa Ariela ke suatu tempat untuk diajak bermantap-mantap. Saat itu Ariela yang sudah kepalang tanggung dan depresi hanya dapat pasrah tubuhnya dijelajahi oleh anak buah Ben. Namun saat itu juga Ariela menelpon ayahnya secara diam-diam dan membiarkan telepon tersebut tersambung. Sang ayah yang mendapatkan telepon dari Ariela langsung dapat mengetahui di mana lokasi Ariela berada dan bergegas menuju ke tempat tersebut. Saat itu sang ayah terlihat sangat kesal dan putus asa. Adegan kembali ke Ariela, di mana saat itu ia sudah setengah main. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh teriakan dari sang ayah. Mengetahui hal tersebut, anak buah Ben pun bergegas kabur meninggalkan Ariela. Yah, gagal lagi mau dapet CP. אריאלה, אנחנו פה! איפה אתה? מה זה? אריאלה. Dan pada akhirnya Ariela pun dapat berkumpul kembali dengan sang ayah. Namun saat itu terlihat kekecewaan yang mendalam di wajah Ariela. Saat itu juga sang ayah meminta maaf kepada Ariela karena ia yakin yang dialami oleh Ariela adalah buah kesalahan yang dilakukan oleh sang ayah tempo dulu. Dan di akhir film terlihat Ariela kembali merawat sang ibu dan terlihat juga sang ayah memberanikan diri mengunjungi rumah Ben untuk meminta maaf atas tewasnya ayah Ben di medan perang, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Broken Mirrors tahun 2017. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil jika melihat dari sisi positifnya. Ingat, satu pesan dari admin bahwa karma itu nyata. Itu saja yang dapat admin sampaikan. Jika kalian ingin request alur cerita film, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di kemudian hari. Bye-bye.